Halo, nama saya Raka Satura Saputra. Di sini saya akan menjelaskan lembar jawaban UAS sistem operasi saya. Sini ada yang pertama, soal pertama itu ada 1A menghitung waktu tunggu untuk step proses. Untuk soal ini, untuk jawabannya ini. Untuk P1-nya ada 4. Kenapa 4? Karena kita harus lihat terlebih dahulu untuk proses P1, P2, P3, P4, P5 dan waktu kedatangan dan burst time kuantum. Oke, untuk tahu kenapa ini angka 4, karena di P1-nya kita sesuaikan ini nih, P1 ini P1 adalah 0 waktu kedatangannya dan sedangkan kuantumnya 4. Berarti kita berpatokan pada kuantum. Karena waktu kedatangan 0 lebih kecil dari angka 4. 4 itu ada kuantum. Jadi di sini ditaruh 4 karena dia di bawah dari kuantumnya itu tersendiri. Dan kenapa di sini ada sisa? Sisa itu untuk burst time-nya. Yang burst time angka-angka ini seperti setelah 10 burst time 10 di sini tulis 10. Terus untuk yang P2-nya sama seperti yang P1, tapi bedanya di P2 karena di sini burst time 4, kita taruh 4 juga di sini. Tapi terus untuk selanjutnya sama sampai P5. Untuk P1-nya karena tadi 10 di belakangnya lihat sendiri ada 2, ada 6, ada 2, ada kosong. Dan untuk kenapa P1 yang diulang lagi? Karena udah ada P1. Sedangkan prosesnya ada P5, kenapa diulang lagi menjadi P1? Karena di sini masih ada angka sisanya dari burst time itu tersendiri. Oke, untuk sisanya adalah 6. Kenapa bisa 6? Karena 10 dikurang 4 sama dengan 6. Itu caranya sama seterusnya sampai P5 yang di sini. Untuk kenapa kalau ada yang tanya kenapa tidak ada P2-nya, kenapa P1 langsung P3? Karena kita berpatokan dari sisanya tadi nih. Sisanya itu di burst time 4, sedangkan 4 dikurang 4 adalah 0. Kalau sudah 0 itu tidak usah dihitung lagi. Seperti itu. Sisanya caranya sama seperti yang tadi. Terus untuk yang P1 mencari waiting time-nya, caranya adalah P1 sama dengan 36. Kenapa di sini 36? Dari mana 36? 36-nya dari sini. P1 paling terakhir. Karena P1 ada 31. Jadi 1, 2, 3. Jadi gampangnya ini pertama, ini di tengah, ini di terakhir. Seperti itu. Untuk yang P8, untuk P2 kenapa 8? Karena P2 cuma ada 1. Coba perhatikan tabel yang ini. Kenapa cuma ada 1? Kenapa 8? Karena P-nya cuma ada 1. P2-nya cuma ada 1, yaitu 8. Cara sama. Untuk 0-nya dapat dari mana 0? 0 itu dari waktu kedatangan. Kenapa ada 10? Kurang 10? Karena burst time-nya. Sama dengan 26, proses sama semuanya sampai selesai. Sampai di P5. Untuk average waiting time-nya 26 tambah 3 tambah 18 tambah 19 tambah 24. Itu hasil dari sini. 26, 3, 18, 19, 24. Sama dengan 90 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena di sini ada 5 proses. P1 sampai P5. Sampai dengan 18. Untuk selanjutnya soal nomor 1 yang B, jawabannya aja langsung. Soal ini yang pertama ada kelemahannya. Untuk kelemahannya ada waktu tunggu yang tinggi, overhead context switching tinggi, dan respon lambat untuk proses dengan burst time yang besar. Untuk solusinya pertama ada sesuai untuk mengatasi solusi untuk mengatasi kelemahan yang tadi di atas itu adalah menyesuaikan time quantum, multi-level scheduling, dan egging batas dinamis. Untuk yang selanjutnya soal nomor 2A, soal ini
Untuk jawabannya yang pertama ada lokasi berurutan. Untuk penjelasan ini, kelebihannya cepat dalam akses berurutan, dan kekurangannya ada fragmentasi eksternal. Untuk selanjutnya ada metode alokasi Brindex. Untuk penjelasan seperti ini, untuk kelebihannya yang pertama ada tidak memerlukan ruang berurutan, cocok untuk file dengan ukuran bervariasi. Yang ketiga ada akses acak lebih cepat. Untuk kekurangannya membutuhkan ruang tambahan dan akses berurutan lebih lambat. Untuk yang 2B, jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja sistem file, apa yang harus sesuai dengan terapkan? Yang pertama, menggunakan sistem file yang lebih efisien. Keuntungannya meningkatkan efisien alokasi dan akses lebih cepat. Yang kedua ada menyesuaikan ukuran blok penyimpanan. Pada saat ini ukuran blok adalah 4 KB yang bisa dinyebabkan space. Penjelasannya untuk kelebihannya, keuntungannya mengurangi jumlah blok yang digunakan per file, mengatasi fragmentasi internal. Untuk selanjutnya menggunakan metode alokasi yang lebih baik dan mengoptimalkan cache dan proofing. Untuk soal nomor 3 yang A, bagaimana data dapat diakses ke disk ketiga mengalami kerusakan meskipun mengalami kerusakan. Untuk di sini ada mekanis pemulihan file ada 5. Data diakses menggunakan disk yang tersisa. RAID control mengkonsentrasikan data dari disk. Sistem tetap beroperasi. Jika disk baru dipasang, RAID 5 akan menggunakan rebuilding untuk menggantikan disk yang rusak. Selanjutnya ada perhitungan total kapasitas RAID 5. Di sini total kapasitasnya, rumusnya total kapasitas tambah dengan N kurang 1 kali kapasitas tiap disk. N nya 5 kurang 1 kali 2 TB sama dengan 4 kali 2 TB sama dengan 8 TB. Untuk yang 3B nya, apa yang harus dilakukan untuk memulihkan sistem setelah mengganti disk yang rusak? Pertama ada verifikasi status RAID, ganti disk yang rusak, mulai proses booting, tunggu hingga proses selesai, dan selanjutnya ada kasih dan uji kembali RAID. Untuk yang 4A, sini untuk langkah-langkahnya, pertama ada proses meminta akses ke suatu halaman yang tidak ada RAM. CPU mengirim trap ke sistem operasi atau OS. Yang ketiga ada OS memeriksa apakah halaman tersebut valid. Yang keempat, apakah OS memiliki frame yang kosong. Yang kelima, OS memperoleh table pack. Yang keenam, ada proses yang dilanjutkan kembali dari instruksi yang tertunda. Untuk yang 4B, soalnya seperti ini. Bagaimana fragmentasi internal terjadi pada dalam sistem virtual memory? Yang pertama terjadi karena yang pertama ada lokasi memori yang tidak beraturan. Yang kedua ada variasi ukuran pack dan proses, dan fragmentasi akibat swapping. Apa dampak fragmentasi eksternal terhadap kinerja sistem? Yang pertama, mengurangi efisien penggunaan memori, meningkatkan pack faults, dan menyebabkan thrashing. Dan selanjutnya solusi untuk mengurangi dampak fragmentasi eksternal. Yang pertama ada memory compaction, yang kedua ada pegging dan segmentation, yang ketiga ada dynamic memory allocation, yang keempat ada menggunakan lag pack, yang kelima ada optimasi algoritma sweeping. Oke, sekian dari saya penjelasan lembar jawaban UAS sistem operasi. Terima kasih.